Hello Steppers, berjumpa lagi di Step Podcast. Kali ini, kalau bisa Anda lihat, kita setnya agak sedikit beda. Sekarang kita ada di Juanda Homestay, shout out juga buat Juanda Homestay, tempat kita podcast saat ini. Nah, kemarin kita sudah, episode terakhir kita sudah ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Resonan dan juga Basic terkait Intimate Showcase dari Murphy Radio yang akan digelar berarti hari ini. Per kita syuting ini per hari ini, 25 April, hari Sabtu 2026 tentunya di 168 House. Dan kalau misalnya Anda belum lihat, bisa dicek videonya juga di YouTube Step. Nah, sekarang kan kemarin kita sudah membicarakan acaranya. Kita sekarang sudah bersama langsung dengan bandnya. Please welcome Wendra Aldi Aswin dari Murphy Radio. Halo guys. Selamat datang di Palu Mas. Masnya Murphy Radio. Gimana Palu tuh Mas? Ini berarti kali pertama datang di Palu. Kali pertama datang di Palu. Gimana tuh Mas? First impressionnya pas turun dari pesawat. Nah itu dia. Apa ya, kita ngeliat ini sih kaget sama bentukan landscape-nya. Yang pertama karena banyak gunung ternyata. Oh gitu. Kalau di tempatnya, kalau di Samarinda gimana Mas? Ada sih, cuma enggak yang keliling gitu. Ada gunung tapi ada gunung. Agak jauh ya. Rata ya. Iya, jatuhnya sih bukan gunung, bukit. Oke. Tapi emang sih beberapa kemarin kan aku juga sempat sama-sama Bang Gofar tuh. Gofar Ilman dia sempat kaget juga sih agak lihat kayak kok gunungnya deket-deket gitu. Mungkin begitu juga kali ya pertama kali verifikasi di Palu ya. Nah, kalau boleh tahu ya, kan ini hari ini ya, per hari ini kita syuting, Murphy itu bakal main di 168. Kira-kira sebelum nanti on stage ada persiapan khusus nggak gitu? Mengingat ini kan first stage di Palu gitu ya. Pertama kali datang ke Palu juga, ada persiapan yang lumayan khusus gitu atau ritual-ritual gitu? Ritual ya. Bakar kemenyan. Koyo sih, beli koyo sih. Kenapa koyo tuh Bang? Kenapa? Sakit belakang Gitu ya. Jompo ya. Oh gitu. Emang 2-3 hari ini agak agak kurang. Jadi dia segar malam Nggak gitu. ada ritual sih. Iya. Kita jarang sih ada ritual khusus tuh, paling kalau cuma mau main baru ada ritual masing-masing. Tapi kalau gitu. Kalau persiapan ya yang sewajarnya aja lah kita. Oh gitu. Tapi kalau masing-masing personil ada kayak semacam nggak? Apa sih namanya? Kayak apa ya? Satu hal gitu yang dilakukan sebelum manggung. Soalnya kan aku juga kan manggung biasanya Mas ya. Nah, kalau aku tuh harus muntah dulu. Gitu ya. Harus itu sampai muntah. Biasa kalau gugup. Nah, kalau teman-teman kayak Murphy dulu sih enggak dulu ya. Aku biasa pakai ini sih. Itu kencur. Hongtai. Hongtai. Oh, kencur. Oke. Kayak kencur. Kalau misalkan udah keras-keras berat, kan gitu, misalkan habis tour atau apa gitu. Di kota-kota ketiga, keempat gitu kan biasanya capek tuh. Ngapain kencur? Pakai itu. Tapi emang ngefek gitu? Kata Yura ini ngefek. Iya, makanya aku belajar dari dia. Oh, soalnya nggak tahu deh, itu rasanya kencur dikunyah gitu gimana? Pahit kah? Nggak pahit sih, kayak makan inilah, kayak makan apa ya? Jahe gitu sama sih. Iya. Pahit sih enggak, cuman dia jadinya kayak hangat, kebas gitu loh. Kayak apa ya bahasanya, friend? Iya, kayak mati rasa gitu. Iya. Oh. Sampai jadi kayak pelong aja. Oh, makin gitu. longgar gitu. Kalau yang lain mungkin? Kalau aku paling perenggangan aja ya. Kalau main drum, buat main drum. Sama. Ya. Sama kita. Gini, oh drummer ya? Drummer. Ya. Main juga sebentar sama Mas. Oh iya. Ketemu kita dengan Nova. Iya. Oh gitu ya, perenggangan sticking, kadang jalan-jalan. Aku jarang duduk soalnya. Supaya nggak sayang aja. Satu setnya Murphy bisa sejaman ya, duduk berarti ya? Ya. Oke. Kalau Mas Aldi? Aku paling dengerin band sebelumnya. Biasanya aku kayak apa ya, ngikutin vibe-nya mereka tuh. Jadi kayak anjir aku abis ini aku pengen main gitu. Oh gitu, biar ngerasain vibe-nya dulu sebelum nanti on stage gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin soal kota Palu nih, berarti ini kan pertama kali Murphy ke Palu. Kalau teman-teman dari Murphy, kalau melihat by data, gimana sih pendengar Murphy Radio di sini? Sempat ngeliat nggak atau ngecek gitu? Sebenarnya nggak pernah ya. Dia lagi main aja kayak ya gitu ya di Cina juga gitu ya. Misalnya di tiap kota, misalnya kita datang ke kota yang belum pernah kita datang gitu ya.
apapun kondisinya, gimana pun kita ya penting main aja deh. Oh main aja Iya. gitu. Oke. Tapi pernah penasaran nggak di satu kota gitu kayak, oh besok main sini, kira-kira gimana ya pendengarnya Murphy Daddy di sana? Pasti sih penasaran. Ada kota yang sempat ngecek gitu nggak? Enggak. Ada. Kamu ada? Aku ada sih waktu di Apa? Bali ya. Oh, di Bali. Jadi Iya. kayak kan kalau aku pribadi kan kayak nggak pernah ya, maksudnya nggak pernah ke Bali ya, aku nggak pernah ke Bali. Oh, iya, iya. Tahu juga Ah, anak-anaknya iya. seperti Oh yang lain pernah? Karena Gak pernah. untuk urusan lupa. yang lain-lain lah ya. Yang lain ya. Oh yang ngeband ya? Kayak Iya. penasaran, Oh. penasaran jadinya, penasaran kayak. gimana Aku juga sih? belum pernah mas. Kasian ya. Jadi kalau ini apa ya? Kita tuh udah nggak ekspektasi apa-apa, intinya main aja. Kayak kemarin waktu di Cina juga kan, siapa yang dengerin Murphy di Cina? Iya. nggak ada yang tahu. Iya juga Awam-awam ya. banget Iya juga ya. ya. Iya juga bener juga. ya. Dan ternyata sampai di kota pertama, alhamdulillahnya sampai dari kota pertama sampai terakhir Ah. itu banyak seru banget. Tapi kalau misalnya untuk kayak di Cina, nah ngobrol sama orang Cina ini gimana mas? Kadang pakai body language. Iya, ada pakai bahasa Inggris, ada yang bisa bahasa Inggris. Pakai HP gitu. Oh translate. Iya. Ketik tiba-tiba di play gitu. Berguna, ya. Tapi mereka itu apa ya, orang kalau yang di Cina itu menyampaikan perasaannya sepenuh hati Oh, gitu iya, ya iya. mereka ya. Ah gimana tuh? Kan kalau di Cina intimate show gitu ya. Oh iya. Ha. Jadi ada sesi signing gitu. Nah jadi kalau kulturnya mereka tuh kayak ngasih surat atau Oh, gitu. Oh ya, gitu. ada gift Kata-kata. biasanya. Manis banget ya? Iya, iya ada yang terharu, ada yang Iya. Sweet banget ya mereka. Iya. Aslinya. Nah ngomongin soal ini mas, penampilan kalian di Palu. Ini gimana sih hal ini bisa terjadi tiba-tiba Murphy ada intimate showcase gitu di kota Palu? Bisa diceritain ke awalnya gimana? Dari mana ya? Sebenarnya mungkin karena Dika juga ya. Mas Dika sih sama pasti. Ejus Oh, ya. Dika Pramudia, Iya, ya, benar. Dika. Resonan Udah ya, lama resonan. ngobrol juga dan akhirnya tuh baru bisa kejadian tuh di tahun ini. Tahun ini. Ngobrolnya udah dari kapan mas? Sebenarnya woro-woronya tuh bukan woro-woro sih, maksudnya kayak Ya omongan-omongannya kayak kita lalu kita dah. pengen coba kan kita masih sering kontekan sama Dika. Iya. Oh, gitu. Dika masih. Oke. Terus apa nih? Nggak ada emang yang di Palu nih. Ya, awalnya gitu, Iseng-iseng. awalnya gitu. Oke. Oh jadi udah dari sebenarnya ngobrolnya udah dari tahun lalu gitu. Iya sih. Kurang lebih lah ya. Kurang lebih sama. Oh, oke. Nah, kalau ngomongin soal geografis, kita dan Samarinda itu kan, Samarinda Palu itu kan cuman kayak tetangga lintas laut gitu ya. Nah, kalau menurut teman-teman Murphy, bagaimana sih melihat koneksi scene musik di Kalimantan dan Sulawesi belakangan ini? Kita ngomongin Sulawesi deh. Jadi kalau di Samarinda itu kita punya temen tuh si Bayu ya kan? Nah, ya, Dia punya record label, aku lupa namanya. tapi Nah, sering dan isinya di record label itu kebanyakan anak Sulawesi. Oh gitu. Dan tahun berapa ya? 2020 enggak deh, 2019 20-an tuh sebelum Covid si Bayu tuh sering bikin event gig gitu yang main ya anak-anak Palu, Oh, anak-anak Palu. shit gitu kan. Oh, Iya. sekarang Diva. Sekarang Iya, Diva. iya benar. Diva juga kemarin tahun lalu ya. Tahun Iya. lalu tur kan ya. Mm-mm. Tur Kalimantan. Jadi gitu emang sering. Bahkan gitu. 3 kalian ada kayaknya dalam beberapa tahun belakangan gitu. Jadi bisa dibilang lumayan Anak Palu lumayan sering. terkoneksi lah. Ya. Dari situ. Intensitasnya kalau di wilayah Sulawesi, apakah masih mendominasi Palu atau kota-kota lain? Mas, kayak misalnya Makassar. Atau Sejauh Manado. ini, ya, dan kayaknya emang teman-teman Palu sama Manado ini kayak sih, maksudnya scene hardcore-nya kan Ya sih lumayan. Lumayan, Iya, ya, lumayan ya, ya, ya. lumayan kuat lah ya. kalau- lumayan kuat. Jadi ya pasti ada apa ya? Misalkan teman-teman Palu main ke Samarinda. ya Samarinda, nanti yang teman-teman Manadonya main juga Main sama juga. Rinda. Oh. Iya. Gantian. Oh gitu. Kalau di Samarinda, scene-nya hardcore-nya lumayan kuat juga tuh, Mas. sih. kuat banget sih Kuat Mas. sih, iya. Bisa nominasi nggak? Bisa dibilang iya sih. Ibaratkan lebih ke ya skate gitu ya. Iya. Dibangin gitu sih ya. Oh, kalau dominasi Pak Haji banget Mang. sih juga yang enggak, maksudnya
semua udah ada ininya masing-masing. Iya betul. gitu. Tapi secara apa ya? Maksudnya nggak, mereka tidak menutup gimana ya? Mungkin ada di beberapa kota mungkin yang aku pernah lihat kayak scene hardcore Ya, sebelah hardcore sini aja. ya. Oh, iya. iya. Kotak bahasanya. Agak Kalau di terkotak-kotakan gitu. Samarinda enggak ya? Mungkin karena kotanya kecil kayaknya. Iya. Jadi Membaur gitu. Iya, Iya. bahkan anak-anak kita pun masing-masing juga punya project yang ketika ada acara punk atau Iya. acara hardcore ini, proyekan kita main gitu. Oh gitu? Jadi, Iya. Oh masing-masing ada proyekan juga? Ada kalau dia ada dia crave. Ya. ada Oh gitu. lah. Nah kalau itu kan tadi dari teman-teman Murphy bilang kalau scene hardcore di sana lumayan kuat ya. Nah bagaimana caranya teman-teman Murphy waktu itu merespon waktu itu tiba-tiba muncul nih dengan genre kita let's say metal or instrumental rock gitu. Iya, Di iya. tengah genre hardcore ini lumayan ya bisa dibilang lumayan Iya. masif mungkin di sana ya. Iya, iya. Gimana tuh Mas waktu itu waktu awal terbentuk? Jadi kalau kita flashback ya dari kan waktu 2011 tuh aku SMA ya. SMA kelas 2 itu aku udah dengerin musik metal sebenarnya. Oh iya. Nah, condongnya kan aku dulu seneng banget dengan denger progresif metal gitulah pokoknya. Yang Lebih ada spesifiknya apa tuh? siapa ya, Obscura. Waduh. Terus itu, nah dari Obscura itu kan cepat tuh waktu itu di tahun 2011 ke 12 tuh cepat banget tuh. Maksudnya musik-musik baru tuh banyak banget yang muncul dan emang influence rata-rata dari Obscura terus Meshuggah gitu-gitu kan. Nah, anak-anak nyebutinnya Gent lah waktu itu ya di 2012 tuh. Nah pada saat itu. Iya, peri-peri 01. Nah di 2012 itu emang puncaknya. Jadi kayak menurut aku ya puncaknya di 2012 tuh ketika tiba-tiba ada muncul kayak interval gitu, walaupun dia sebenarnya udah lumayan lama ya, tapi interval itu baru muncul ketika si Gen itu mulai masif gitu ya. Oh. Nah interval naik terus dari interval ada Pliny gitu. Nah Pliny ini udah nyenggol jazz nih pada saat itu. Iya benar. Nah udah nyenggol jazz, kita kan pasti nyari yang Similar ya. ya. Similar muncullah Con. Yang padahal Con sendiri itu udah dari 2008 sebenarnya bermusik. Oh gitu. Iya dari Con kemana-mana dah tuh muncul nama-nama Hella dan segala macam gitu, metrok lah. Jadi akhirnya ya itu ya perjalanannya gitulah. Iya sampai akhirnya gitu, udah dari metal sih. Dari metal. Terus kenapa ya tiba-tiba ngambilnya instrumental rock? Ya karena ya disitulah aku kayak menemukan apa ya kliknya lah. This is my soul. This is mine. Metal is our. Ya jadi gitu. Kayak kan manis-manis gitu kan adanya. Nah kalau berarti itu tadi ya soal kenapa awalnya mengambil pada akhirnya mau mainin metal atau instrumental rock. Murphy lebih spesifiknya disebutnya instrumental rock atau metro? Kita trio akrobatik. Itu aja. Tapi bener sih. Gimana tuh Mas? Ada kesusahan nggak ketika nyanyi tapi sambil ngelit-ngelit? Susah banget lagi. Karena aku ngeliat salah satu komentar aku kan nonton ini tuh penampilan Murphy di Pelatar Live. Oke. Nah di kolom komentarnya tuh ada yang bilang kayak hebat apa kok vokalisnya kayak bisa ngelit gitu tapi sambil nyanyi gitu ya. Ya itu namanya akrobatik kan gitu. Iya benar. Akrobatiknya lebih ke Bapak Wendra. Tapi sebenarnya ada trik mempermudah. Gimana tuh caranya? Nah, baru di sini dibongkar ya. Kita bongkar Eksklusif. Gimana caranya? Sebenarnya triknya itu kan lagu kan kita sendiri ya, maksudnya kamu mau masukin ibaratnya pattern vokalnya seperti apa kan gitu tuh. Jadi dari gitar yang kita bikin patternnya kayak gini misalkan, patternnya A nih. Kan dalam pattern itu kan ada kayak ketukan lah, apa sih namanya itu? Ketukan lah ya bahasanya. Bukan, maksudnya kayak birama gitu. Nah, kan dia misalnya kita 4/4 nih, 4/4 itu akan selalu tuh gak patuh, Nah, ketika kita buat patternnya misalkan 7/8. Contoh di lagunya si
Hippo deh ya. Iya. Tereret, tereret, Nah, nah, vokal itu akan masuknya di situ juga. Nah, Oh, Gimana ya bahasanya? Jadi- Enggak. Tereret. Nah. Iya. Oh, iya. Nah, enggak, jadi enggak. ngikut. Nah, jadi itu akan menggampangkan sih. ya ngikutin aksen. Jadi dia Oh, barengan sama gitu-gitu. si ininya Gitar. gitar. Oh, iya. Jadi Emang part vokalnya mengikuti dengan apa biramanya ya. Kalau aku yang nangkapnya gitu ya. Oh, oke. Tetap Itu sih tips and triknya. Itu sulit ya. Sulit sih kalau aku lihat dia. Nanti Ya, sudah jujur aku belum nangkap sih sebenarnya, jujur. Tetap sulit. Cuman tetap sulit sih ya kalau kedengarannya. ya. Penjelasan sederhana seperti itulah ya. Dari- Tapi nggak sederhana, nggak sederhana juga sih sebenarnya. Tapi ya gitulah. Iya, gitulah ya. Tapi awal-awal kayak gitu mas, itu dilatih atau memang? dilatih. Emang dilatih. Sebenarnya ya karena kecelakaan ya. Sebenarnya jujur sebenarnya karena kecelakaan. Jadi aku ceritain agak panjang nih ya. Nggak apa-apa. Silakan. Santai aja. Aku Jadi dulu, kita nyampe aku jam nih. 3. Minum. Jadi dulu waktu 2014 atau 15 iya deh 17 kan 17 atau 16 gitu Murphy itu formatnya full instrumental Oke. tapi ada event pada saat itu yang mengharuskan kita untuk kolaborasi. Oh gitu. Nah, waktu itu aku ingat banget itu opsinya ada dua tuh antara sama penyanyi karena kan formatnya instrumental mungkin. Iya benar-benar. Dan yang kedua itu sama tarian gitu. Waduh. Nah, karena tarian aku rasa agak susah ya kalau dibarengin sama tempo yang nggak tetap gitu kan. Akhirnya kita milih kolaborasi sama penyanyi. Penyanyi kebetulan teman kita juga waktu itu. Nah, aku bikinin lagu emang buat event itu. Itu aja sebenarnya awalnya. Sebenarnya awalnya itu emang bikinin lagu untuk event itu. Udah jadi terus dia pelajarin vokalnya, aku bikinin sekalian vokalnya, nggak ada kepikiran mau sambil nyanyi waktu itu. Jadi udah dan pas dia pas setelah kita setelah habis acara itu beberapa kali kita main lagu itu akhirnya nggak dibawain karena ada vokal. Oh iya, iya, benar. Karena ada vokal jadi dan si teman kami ini kayak nggak selalu bisa kan waktunya nggak selalu cuma featuringan waktunya itu ya. Jadi ada ya berapa 1-2 kali lah setelah dari acara itu. Akhirnya kayak nah itu aku tuh juga waktu itu emang kita berpikir untuk nyari vokalis tetap. Oh sempat ada kepikiran itu? Oh. Pada saat itu nyari vokalis tetap, cuman ada masukan dari beberapa orang terdekat lah, saudara sama si Happy manajer kami itu juga bilang, coba deh kamu pelajarin aja. Gitu yang trigger itu sih sebenarnya. Jadi di situ lah akhirnya aku coba deh. Oh gitu. Sambil nyanyi. Kirain kayak vokalnya sequencer aja mas. Gitu. Bisa ya. Kalau bisa sih gitarnya aja sih. Jangan dong. Aneh banget itu. Tapi di laptop. Iya. Oh gitu. Emang dari awalnya dari triggernya ke situ ya. Awal mulanya gitu. Oh kirain kayak kalau kayak dulu tuh Andre and the Backbone dulu kan awalnya instrumentalis ya. Terus tiba-tiba Surrender gitu-gitu. Surrender tuh kan instrumental banget tuh. Ya instrumental banget, emang instrumental kan. Dan awalnya tiba-tiba nyari vokal kan. Terus awalnya sekirain ngikutin pasar gitu. Enggak ya, emang karena ada trigger aja gitu. Emang gitu. Oh, oke. Nah kan berarti mostly kan lagu-lagunya si Murphy Radio ini kan tanpa vokal ya, instrumental gitu. Nah kalau boleh tahu gimana sih caranya teman-teman buat menentuin kalau lagu ini udah bercerita tanpa ada lirik di dalamnya gitu. Kan bener-bener instrumental adalah penyanyinya bisa dibilang tanda kutip ya. Nah terus untuk nentuin kayak oh lagu ini bercerita tentang ini, lagu ini bercerita tentang ini tanpa lirik, itu gimana tuh? Boleh. Ya sebenarnya kalau untuk kayak misalnya yang self title kayak ataupun album-album Murphy sebelumnya ceritanya itu sebenarnya paling banyak ada di kepala kita masing-masing kan. Oh gitu. Ya dan kalau kita ceritainnya ada kayak misalnya yang si album self title tuh itu tentang cerita secara anak ya gitu anak dan keluarganya. Gitu. Tapi di luar dari itu memang tujuan dari si instrumentalnya kita itu biar orang-orang pada punya
Perspektif punya masing-masing. perspektif masing-masing. Oh. Sebenarnya. Kayak graduation song aja tuh sekarang ada yang kalau dulu dianggapnya cuma lulusan, kalau sekarang tuh kayak keterima kerja juga Termasuk juga graduation. cocok, iya gitu-gitu lah. Jadi banyak jadi momen untuk merayakan keberhasilan dalam hidup gitu jadi si graduation song sekarang kan. Oh, Dan oke. itu ya sah-sah aja gitu ya. Iya, ada juga di beberapa lagu yang emang dibikinnya itu Mm-mm. berdasarkan apa ya? Kejadian ini kita ya, kejadian apa ya namanya? Apa? Pengalaman pribadi lah. Pribadi. Oh iya iya. Ada juga Ada. beberapa lagu yang kayak gitu, kayak contoh Blossom and Pau Pau, itu. Jadi ya. kayak ceritanya kita juga sendiri yang Meriletkan itu dengan kehidupan, ya. kehidupan kayak Oh, ini gitu. ini aku punya teman gitu kan, kayak orang tuanya chef gitu. Ya. Terus tuh si anak akhirnya jarang ketemu sama orang tuanya gitu. Oh, kayaknya beatnya bagusnya gini. Oh gitu. Ya. Jadi sesuai nggak itu Iya, mas? iya. Merinterpretasikan cerita tapi di nada Ya, gitu. sebenarnya kan awalnya dari cerita, terus kita akhirnya visualisasi di imajinasi lah ya, Iya. imajinasikan dulu kayak. Iya. Jadi kayak di lagu Blossom and Pau tuh di depan beatnya di bagian apa ya, verse-nya lah ya bahasanya. Di verse-nya itu kan beatnya kayak tek-tek Iya. kayak main side stick di drum di Ah, snare iya, gitu. di- Nah, jadi seolah-olah kayak Lagi masak. seolah-olah di Oh iya iya Ya. lagi masak nih, si bapaknya lagi masak gitu. Oh oke. Potong apa gitu sayuran. Oh, oke. Nah aku ini sebenarnya baru minta maaf banget ya. Ya. Aku baru dengar Murphy baru 5 bulan. Oh. Nah tapi pertama dengernya itu gara-gara waktu itu aku lihat kucing. Karena aku suka banget sama kucing kan. Terus aku storyin. Carilah cats. Oh. Nah. Ketemulah kan kalau di searching IG itu kayak kalau cats itu kayak sound TikTok yang miau miau. Iya. Bosan gitu. Cari yang lain. Oh ketemu nih Murphy Radio. Nah kalau cats itu ceritanya kayak gimana tuh mas? Di beberapa kejadian lah ya, ada kayak kesamaan gitu lah menurut kita tuh, ada kayak kesamaan antara magerannya cewek ya Sama kucing. sama kucing gitu kan. Oh ya kucing mager banget. Manja-manjanya sih. manjanya gitu. Jadi kayak sebenarnya ada kemiripan nih gitu. Iya. Antara kucing dan cewek. Iya. Oh gitu. Ada perilaku manusia lah gitu ya. Nah kalau Kita bisa serelate itu dengan dia gitu. tapi Murphy suka kucing nggak? Aku suka. Suka ya. Sukanya itu yang kayak gitu kayak. Ya. Kalau mereka berdua sih. Aku punya kucing 9 di rumah. Sumpah. Ya. 9. 9. Itu nggak repot tuh ngerawatnya. Ya. Tapi sebenarnya kan kalau suka ya udahlah. Iya, repot sih repot pasti. Karena tiap hari harus bersihin. Harus bersihin cat litter box-nya. Litter box. Kalau Mas Aswin? Aku kebetulan istriku suka kucing juga. Jadi sama-sama suka kucing. Jadi pelihara kucing dari 6 sekarang sisa 2. Udah Yang lainnya kemana? tua udah pada mati. Oh udah pada mati. Kirain biasanya dikasih ke orang gitu di apa sih? Adop. ya. Oh. Nah yang ini sisa yang 2 ini udah Burhan. tua ini kucingnya. Jadi kan kalau yang sudah suka sama kucing, kalau kucing udah lama sama kita baru mati sampai tua tuh, kalau mau melihara lagi ya berat Iya gitu. sih. Iya Iya. bener. Jadi kayak mungkin terakhir kayaknya, habis itu udah nggak pelihara. Berarti ini kucing yang 2 ini akan menjadi kucing yang terakhir dirawat gitu. Iya. Amin. Nah kalau Mas Aldi? Enggak kayaknya. Aku ada tapi di tempat aku tinggal itu kan barengan sama anak-anak yang lain. Ah. Itu dia punya kucing. Ya paling kita sama-sama ngerawat yang itu aja. Oh tapi kalau di rumah enggak? Enggak. Enggak. Gimana ya? Soalnya Alergi enggak? Enggak juga alergi sih, Fred. Kayak maksudnya si sempat. Iya, kalau aku enggak tapi banyak. Oh, Iya, soalnya. oke. Dari situ tuh aku tahunya Murphy tuh. Gara-gara searching cats, unik juga ya. Ada lagu bercerita tentang kucing tapi instrumentalnya banyak gitu. Nah, kalau proses pembuatan lagu deh. Awalnya itu gimana tuh? Apakah dimulai dari lead gitar yang rumit dulu atau nentuin barnya berapa dulu atau drumnya dulu atau gimana tuh? Sejauh ini sih emang drumnya dulu Drumnya ya. dulu. Oh gitu. Heeh. Drumnya nyari sendiri atau nyari barengan?
Ya Dibicarakan. dibicarakan ya. Jadi kayak gini deh, kayak misalkan Win, kira-kira ada referensi nggak? Ya, gitu. Kamu apa namanya pengen lagu yang kayak gimana nih? Nah dia ngirim kayak gini terus, oh ya udah kayaknya bisa nih diambil. Oh gitu. Kan gimana ya? Beat itu kan selama masih di 4/4 atau 3/4 yang umum gitu ya pasti akan sama kan, pasti akan gitu. Iya aja benar gitu. benar. Oh boleh nih kayak gini, nanti tinggal diganti. Misalkan dia kan kadang nggak apa ngirim referensi nggak melulu instrumen gitu kan. Oh. Ya lagu-lagu ya apa sembarang lah. Ya. Yang penting beatnya dia suka gitu. Ada Ada dangdut kirim. nggak mas? Dangdut. Sebenarnya Cats itu kalau kamu dengerin beatnya ada dangdutnya loh. Oh ya? Iya. Di Ada- part mananya tuh? Nggak. Tak tik tak 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 tik tik tak tik tik. Yang Oh, beat yang yang gitu ya. feel itu kayak dangdut. Oh iya bener. Iya. Oh ada gitu. Iya. Sebenarnya ya bebas aja sih. Ah. Gitu. Jadi benar-benar eksperimental aja kalau buat beat dan macam-macam. Coba-cobain gitu ya. Iya, dicoba-cobain. Nah. Mau blast beat tuh boleh. Mau dari juga. mana? Boleh. Nggak Tapi masuk kali mas. Enggak, belum tentu kan. Oh, iya. Iya, bisa aja tapi. Bisa aja. Iya, bisa aja. Oh berarti Bisa terjadi. caranya Murphy untuk membuat lagu ini nggak mesti metrok didengerin mati-matian mampus gitu. Enggak mesti sih. Enggak, Nggak malah nggak. mesti sih. Atau mungkin kayak Mas Wendra dengerin terus Polypia gitu. Aku malah nggak dengerin Polypia. Dengerin waktu awal-awal aja ya. Tim Tapi Henson nggak kursus sama orang dengerin. Indonesia loh mas. Siapa tau mau Oh iya, yang, kursus sama yang saya. main pakai Kayak apa? pakai Apa sih? Slide ya, kayak gitu. Itu keren. Dia lagi kursus like sama orang Indonesia tuh. Gokil juga ya Polypia. Oh berarti awalnya dari drum dulu. Dari beat lah ya. Dari beat, ya. misalkan. Oh udah nih terus ya udah terus di draft, dibikin draft masuk tuh gitar kayak dari beatnya kayak gini. Oh gitarnya kayaknya Kayak gini gini. deh. Mm-mm. Udah terus jadi draft secara keseluruhan lagunya. Mm-mm. Baru aku oper ke grup, nanti mereka yang oh drumnya kayaknya bagusnya diginiin, bassnya kayaknya bagusnya diginiin, di Oh, bagian sini oke. diginiin. Kalau nentuin kayak misalnya kita main di apa sih istilahnya main di bar Birama keberapa nih? Ada nentuin gitu-gitunya nggak? Kayak, Maksudnya? kita lagu ini 7/8 gitu. Di album ini ya, kayaknya Iya. friend-nya Ada. Oh iya. ada Enggak. di Nggak interupsi kalau ini. Sebenarnya tuh Coba. ada. Jadi sebenarnya tuh ada mas, selalu ada Ah. yang gitu-gituannya. Ah. Cuman kita itu selalu nangkepnya itu dalam birama yang beda-beda kalau menurutku. oh iya benar. Selalu gitu. Oke. Jadi kayak aku nganggapnya 7/8, oh dia nganggapnya berapa, dia nganggapnya berapa. Iya karena gitu. suka gitu ya. Suka gitu kayak. Iya karena beda-beda. secara kayaknya tuh kita masing-masing ngitungnya dimulai ketika kita mainkan instrumen itu. Sedangkan Ya, jadi kalau aku kan ya udah emang ritme kan. Iya iya. Nah, kalau Wendra ya mungkin ngitungnya ya berdasarkan ini aku di sini gitu. Iya. Dan Jadi dia ya tuh maksudnya di sini. maksudnya di Iya. 3 gitu-gitu. Iya, Kayak iya gitu kan mungkin gitu kali ya. kan. Iya, Iya. kayak tadi malam sih kita barusan ya Iya. kejadian tadi malam. Ngapain? Kan dia bilang dia aku bilang pun sebenarnya nggak ngerti apa ini berapa ya? Iya, Ini time ini sekitar. 5 berapa kah atau ini berapa? kasih. Jadi kan mereka berdua, contohnya tadi malam ya, Friend. Iya, tadi malam dia Koreksi. Lagi live ya, ini. Meryl Waits tuh terus dia bilang 7/8. berapa seberapa ya? Pasti berapa Dia sih? 4 katanya. Nah, biasanya kalau Kok ngomong-ngomongin empat? gini tuh, kalau ngomong-ngomongin gini tuh kita larinya ke drama. Berapa tuh? Kalau kemarin kan memang aku salah berarti kan. Kok salah? Salah. Kok salah? Oh ya 7. Tujuh. 7. Baru dia berubah jadi 3. 3. Iya. Nah, itu mereka berdua tuh yang paham gitu. Nah, udah tuh. Ini closing statement udah di drama tuh. Iya. Berarti bener ya? Tapi Tuh. sering-sering koreksi aja sih. Oh iya. Oh iya iya. Oh iya. Soalnya Soalnya biasa- ketawa. biasanya Salah kayak- kamu kayak gitu. Biasa soalnya kalau soal beat itu kayaknya agak lumayan apa ya? Aku juga sampai sekarang belum nangkep sih kayak ini time signature-nya berapa ya? Mungkin kalau yang kayak 3/4 gitu-gitu, 4/4 ya udahlah ya, udah itu udah gitu-gitu doang. Cuman kalau yang udah mainnya 7/8, aduh gimana tuh cara ngitungnya aja? Tanya dia gimana sih terus Bang? Cara Kalau ngitung. kamu main tuh. Double time gak mas? Double time ngitungnya? Iya, kadang nggak double time Double kalau time. misalnya terlalu rapat Iya. ininya. Ah. Aku double time atau enggak. Aku sih kalau main itu lebih ke ngitung ya daripada ngapalin pukulannya. Oh. Makanya kalau misalnya masih bisa miss, bisa salah, cuman aku bisa Balik. cover balik gitu loh karena aku ngitung kayak gitu.
Oh, berarti selama play along itu ngitung tuh Mas? Ngitung ada beberapa part aku ngitung gitu. Jadi kalau misalnya aku ada misalnya salah fill in atau gimana, aku langsung cover tuh enggak kayak enggak Oh, salah gitu. Di in-ear pakai Q enggak? Enggak. Aku di in-ear Berapa klikku rata ya, enggak ada aksennya. Oh, enggak ada aksen. Enggak ada. Rata. Mampus. Tapi cuma yang sekarang-sekarang itu udah mulai ada Q-nya. Mulai. Susah tuh Mas kalau enggak ada aksen sama Q-nya enggak ada apa? Q. Q1, 2, 3 Oh, gitu. lebih Q, ngebantu ya, Q, lebih Q, bantu Q masuk bagan gitu Iya, mungkin ya. masuk ya. Kalau misalnya soalnya Mas kalau misalnya Aksen pakai aneh kayaknya. aksen susah. Susah itu. Oh, gitu. Susah. Karena Murphy itu aksennya beda-beda kan tadi kan Jadi kayak nambah-nambah. Iya benar. Oh iya Iya, benar. Nggak melulu Benar. Enggak rata ya. sampai Iya, jadi akhir aku- gitu ya. dari rekaman drum tuh udah rata aja metronomnya. Oh. Udah ada aksen kliknya. Nanti sekarang ini baru pakai lebih ke ada Q-nya ya. Ya, nanti kalau misalnya udah jadi semua buat sequencer baru bikin Q-nya. Gitu. Soalnya kalau nggak ada Q agak susah juga sih ya. Susah. Apalagi Apalagi di depan ya, pas mau masuk gitu. Udah berapa nih? Ini ngitungnya berapa bar ya? Tuh wagat. Bisa gitu atau mungkin bisa salah bisa ya nggak tahu deh. agak pusing juga tuh. Kalau ngomongin soal apa ya vibes musiknya Murphy itu kan kalau aku sih ngedengarnya ada nada-nada yang mungkin ceria, terus ada juga nada-nada yang melankolis gitu ya, bisa dibilang melankolis atau ya minor lah gitu misalnya. Itu kalau boleh tahu apakah refleksi kepribadian dari personil atau gimana tuh? Itu mungkin secara tidak sadar Tidak kali sadar, ya. iya sih. Kalau ngomongin refleksi Iya. kepribadiannya. Ah, Cuman kalau aku emang seneng dengerin musik yang dia ini lagu sedih, tapi dikemasnya dalam nada yang mayor gitu. Iya, Jadi iya, iya. didengar itu lagu seneng, kayak misalkan kita denger contoh deh, kita denger lagu Jepang kayak Asian Kung Fu Generation Solanin misalkan. Iya. Lagu itu kan lah iya ya benar. seneng banget tuh Iya, kalau bener. didengar. Beatnya kenceng, vokalnya enak. Tapi ketika kita tahu liriknya itu tentang perpisahan gitu kan, Iya. di situ jadi lagu sedih. Iya, iya. Iya benar-benar. Nah, aku seneng bikin lagu yang kayak gitu. Kayak gitu. Oh, Jadi lagu sedih dikemas dalam bentuk ini, yang tidak sesedih mungkin. Tidak sedih mungkin. Iya. Kayak sedih kamu tapi harus lari gitu. kamu sedih tapi kamu harus menuntaskan PS4 gitu. Kayak gitu mungkin ya. Iya, iya. Oh jadi itu nggak di konsep kayak like pengen lagu sedih nadanya sedih kayak gitu. Itu terjadi tanpa sadar aja. Gitu? Sadar ya sih. Oh oke. Nah sekarang aku mau ngomongin soal tour kemarin ya. Tour kemarin sempat tour Jepang juga ya. Tour Jepang Benar. dan Cina ya. Ya. Nah itu gimana tuh bisa terjadi tuh tour Jepang dan Cina itu? Jadi awalnya promotor di Cina namanya Utang Record, nama yang punya Wang itu ngontak ke manajer kita ke Happy. Oke. Ya gitu, ini dong main gitu ke sini. Ya kita juga kaget sih. Cuman akhirnya singkat cerita ya udah kejadian lah 7 titik tour di Cina dan 3 ya dan 3 di Jepang. tiga di Jepang Tiga di itu Jepang. 10 tuh. opening awalnya ya dari obrolan si Wang dan si manajer kita Si Happy di gitu. Jepang itu pun juga karena ada salah satu festival di Cina itu yang kita juga main di situ waktu itu. Itu ada Bawa- band ya. si Wang, si Utang Record tadi itu bawa band dari Jepang. Bawa band dari Jepang untuk main situ. di festival itu. Nama bandnya Soccer, dan si salah satu personilnya Soccer itu dia promotor. Promotor Oh gitu. di Jepang. Nah, di Jepang. Jadi oke, kayak oke. waktu beberapa bulan sebelum kita berangkat itu si Wang kan sempat ya cerita lah dengan si promotor Jepang ini Kou Si Kou namanya namanya. dia drummer. Nah, jadi kayak loh, kalian bawa Murphy Radio, kamu bawa Murphy Radio ke Cina? Ya. Gitu-gitu. Ah. Si Kou-nya kayak, wah aku sekalian deh. Gitu. Iya. Gitu. Akhirnya Oh, mereka berdua, oke. gini dibikinin jadwal akhirnya. Ribet nggak mas tour luar negeri gitu? Dibilang ribet Enggak sih. juga, Ribet agak. enggak juga enggak sih Enggak. kayak ada ribet. Ribetnya apa? Enggaknya apa deh gitu? Ribetnya itu barang sih kayaknya Ya, karena barang. sama Kursus Mandarin. iya apa namanya perjalanan antara mereka kan kayak misalkan kalau di kita kan masih ada inilah apa ya
transportasi online itu loh. Kayak misalnya kita bisa Gojek. dalam jarak yang dekat Ya. hanya dalam sekilo, misalnya 2 kilo karena barang banyak nih, kita bisa mesen online gitu. Nah, kalau di Cina atau Jepang dia nggak ada ya? Ada tapi Ada. mahal banget. Ada, cuma ada kita tapi nggak mahal ngerti banget. aja. Nggak ngerti kita Kalau nggak. Cina ada. Ada ya? Ada. Jadi ya Namanya Didi. ribetnya sih di situ, kayak kita harus bawa barang yang banyak banget. Walaupun jaraknya Udah deket. walaupun jaraknya dekat. Iya. Itu sih paling ribetnya Iya. kalau aku ya. Oh jadi kesana kemarin betul-betul mobilenya tuh jalan kaki gitu-gitu. Kalau yang Jepang iya, tapi kalau yang Cina itu masih si promotornya masih kayak ini ada mobil gitu. Oh, Gitu gitu. oke. Pakai apa? Pakai Denza itu. Iya. Denza, Iya, Denza. mobil listrik Cina Mobil listrik tuh. semua Iya. rata-rata di sana. Iya sih benar-benar kan mereka lagi masif banget ya mobil listrik di Iya. Cina sana. Jarang Yang ketemu hampir semua bensin. mobil, bahkan truk, aku ada lihat di jalan tuh truk yang harusnya dia pakai bensin gitu ya, dibikin jadi Convert ke listrik. iya dikonverter jadi kayak ada alat-alat tambahan apa gitu di belakangnya. Yang kita naik bis itu yang bis tiba-tiba datang bis sendiri gitu. Anjay. Berisi kita aja itu. Itu bis bis biasa ya kayaknya. Gak ada driver. Ada. Oh ada. Oh kirain gak ada driver. Karena kan kayaknya katanya Cina aneh-aneh gitu ya mas. Iya, ada robot, banyak robot sih. Ada robot terus Iya. kotanya susun-susun. Ya, Aku nggak tahu sih, aku cuma lihat di Facebook soalnya. Tapi Mungkin ada bro. kalau ada sedikit culture shock gitu nggak? Kalau waktu itu ke Cina dan Jepang. Culture shock. Makanan. Di Jepang sih aku shock banget di Jepang. Apanya ya. tuh yang shock? Cari tempat sampah sulit. Iya. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Iya. Bawa sampah Shock. kemana-mana. Dan apa serba Iya. cepet Iya kan? Iya. Cepet, serba cepet deh. Jalan tuh cepet gitu-gitu. Iya. Ya karena mereka kan waktu Dan berharga banget sih. sedetail itu Sedetail. kayak apa namanya? Kita kayak mau beli tiket harus gini terus kereta itu wah Infinity kayak Castle. rambut kusut. Oh ini kemana nih rutenya? Ya itu kan Rutenya apa? keretanya itu kan kayak agak gimana gitu jalurnya. Iya. Tersesat nggak waktu itu? Iya, kalau kamu masuk ke bawah situ kalau nggak benar-benar teliti tersesat sih. Dia kayak labirin gitu kan. Tapi waktu itu emang Murphy jalannya emang sendirian aja atau ada satu orang yang dari promotornya gitu untuk ngawal nih si Murphy buat kemana-mana gitu? Kalau di Cina si promotor emang ikut dari kota Ikut. pertama kita. Oh, oke. Jadi dia ngurusin segala macam tiket dan bla 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 itu. Nah, kalau di Jepang kebetulan banyak banget ya teman kita di sana. Iya, Kan banyak temen ya. yang orang Indo. Anak-anak Indo, Orang yang, Indo, anak-anak oke. Indo yang kerja di sana tuh lumayan. Jadi ya ada yang kayak, oh aku besok libur nih. Iya. Mana kita? Jadi Temenin dia deh. yang gitu. guide. Oh, Guide. jadi banyak wong kalahan di sana ya. Nah, Oh, Banyak, lumayan. lumayan ya kalau di Jepang ya. Kalau di Kalah. Cina kan rata-rata kalau nonton juga nggak orang Indo nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Ada tapi Ada satu, dua ya. dua. Oh gitu. Nah kalau ngelihat respon kalau ngelihat respon mereka itu gimana mas nonton Murphy waktu itu? Ya apa ya, kaget. Kalau kita Di- dari POP itu kaget aja. Kalau sebenarnya kan kalau dari awal pas di Cina gitu nggak ada ekspektasi mau gimana gitu loh. Yang nonton siapa, berapa orang yang bakal datang gitu. Ya udah nating tulus Iya, aja gitu ya, nating tulus main aja. aja. Gitu. Ternyata serame itu, serame Mereka itu super excited gitu. dan ya. mereka super Ternyata iya, ya. excited gitu. Oh mereka excited banget ya nonton Iya. nonton Murphy waktu itu. Ya? Jadi kan kadang kami sebelum main kan, misalnya aku sama Wendra tuh keluar di luar nyantai gitu kan sebelum main. Tuh ada yang datangin tiba-tiba yang Iya. nonton itu. Ini kerumunin. Terus ngomongnya kan susah gitu. Iya. ya. Apa ya? Iya, apa yang Kenapa ya, ceritanya yang di Guangzhou itu yang dia punya band ya? Oh iya. Yang Dia ceritain kalau dia punya band gitu. Ya dia akhirnya cerita, oh aku tuh inspirasi lagu kami tuh dari kalian. Gitu-gitu. Jadi rupanya kita kan nggak tahu ya di YouTube, Instagram dan platform yang sering kita pakai itu sama sekali jarang ya. Bahkan nggak ada anak-anak dari Cina yang kayak komen atau iya, apa atau follow atau Iya. apa di Share lah. Iya. kan nggak di tag ya, kita nggak Iya, tahu nggak gitu. tahu, Jadi iya sih. makanya kita nanti dulu saja. Rupanya di sana itu mereka mereka punya platform Iya sendiri. kalau nggak salah mereka nggak ada Instagram ya. Nggak ada. Nggak ada, kan? Sebenarnya ada tapi Pakai itu VPN. kayak VPN dan itu
cukup ini ya, Iya. dilarang gitu. Iya, dia pakai Nah. VPN kalau mau buka yang Nah kayak itu gitu. kan pemerintahnya sana agak lumayan strict Ah, tuh Iya. kan. benar kalau itu. Jadi ya itulah makanya akhirnya mereka punya platform sendiri dan ternyata di situ pun juga kita baru tahu ya Bren ya. Nyampe kota Murphy di pertama. platform mereka. Nah, jadi mereka tuh mungkin apa ya bahasanya reupload lah ya. Jadi Oh iya, dia di platformnya mereka tuh mereka reupload lagu kayak YouTube-nya mereka apa sih namanya? Bilibili, Bilibili ya. Iya. Bilibili TV tahu. Bilibili baru Red Red Note. Note, Red Note tuh kayak itu TikTok kayak mereka Spotify-nya gitu. lah. Gitu Red Oh Note. ya, Spotify gitu. Iya. Itu tuh yang lumayan lah hitungannya Iya. streamsnya Murphy di aplikasi itu tuh lumayan emang. Oh iya. Dan ramai jadi anak-anak yang cover lagu itu Iya, dan banyak di- banget. Anjoy. ya gitu itu di situ pun kita baru tahu Ini ada yang ngoper kalian, Pantes aja. kayak dia cerita yang ada yang terus kayak signing gitu kan, dia ada lihat kan video ini pernah cover lagu kalian kayak Oh gitu. gitu. Iya. akhirnya gitu ya. Tapi dia itu di Ujian platform mereka. mereka ada yang kuliah musik gitu kan ujiannya main lagunya Murphy gitu. Iya. ada Sarjana Murphy Radio. Oh, gokil. Itu makanya itu sangat apa ya surprise kami sih, nggak tahu bakal. Iya, berarti Sejauh memang itu. mereka seniat itu Mas ya. Iya. Buat kayak kan udah mah mereka nggak nonton YouTube, nggak ada IG, Busti pakai VPN, tapi nyampe lo nyebrang lo musiknya Murphy di sana. Karena saking ya masifnya nggak tahu ya, kadang-kadang algoritma gitu ya. iya ya kita nggak nggak tahu ngerti gitu. pasti ya. Nah, kalau ngomongin soal apa sih namanya pengalaman yang berkesan gitu ya. Ada pengalaman berkesan lain nggak? Oh, selama tur kemarin di luar. Saking banyaknya jadi lupa Banyak. lagi. Dua deh. Berkesan ya. Apa Bren? Yang di mana, Indo atau di Yang di tur Cina dan Jepang kemarin. Cina dan Jepang ya? Yang paling berkesan ya yang part mereka singelong sih kalau aku. Part, Oh ya betul part mereka sekali. singelong Iya, lagu setuju. Budaya Sebagai anak Jepang. band setuju sih, setuju. Terus jadi selama dari 1 sampai 7 kota itu tuh habit mereka nonton tuh sebenarnya nggak pernah cukup beda dari kita. Kalau kita biasanya udah sampai kayak loncat-loncat dan segala macam. Kalau mereka tuh emang nontonnya rapi banget, serapi itu. Walaupun musiknya mau keras atau gimana ya. Nah, sampai di kota terakhir tuh ada satu orang yang step dive, itu aku kaget. Dan cuma satu. Ya. Dan cuma satu. Ada? Ada akhirnya. Maksudnya tuh Gokil. kita kayak apa ya? Kalau kita kan biasa ya di sini main. Iya, Terus iya. ada step dive gitu. Iya. Ya. Nah, masalahnya di sana kita kebangunnya dari kota pertama. Ini kok nggak ada yang bahkan loncat aja tuh nggak Nggak gitu. ada. Loncat tuh nggak, paling ngangguk-ngangguk Serius doang. gitu Ya. Oke, Kayak Mengambil mengamati. gestur, Iya. mengamati. Gokil. Mereka senang tapi mengekspresikannya beda kayak kita gitu. Oh. Mereka tuh yang kayak senyum gitu atau kayak nganggukin kepala itu udah cukup. Kalau di sini Kalau di sini kan udah sampai udah ngambil mic tuh. Iya. Sampai udah gitu tuh. makanya Ada gitu-gitu ya di sana yang ngambil mic gitu. ada di yang dari Jason Song kan. Iya. Tapi itu juga karena kita yang mereka tuh sopan banget gitu. Sopan banget. Kita Iya, persilakan ada di baru. sini, di sini. Iya. Tepuk tangan aja bener-bener setelah musiknya Setelah selesai. Benar-benar kita udah off Off banget habis suaranya ya. baru dia telepon. Anjoy. Iya. Mereka nunggu fade out tuh. Iya. Fade out. Iya. Kalau di Indo kan di situ kita main kadang nggak ada yang Iya, punya. iya. Biasanya kalau break lagu tengah tuh Iya. udah tepuk tangan tuh Iya, mereka. Gitu. Di sana bener-bener nungguin tuh. Iya. Nyimak mereka berarti ya. Nyimak. Jadi kayak kulturnya beda aja sih kalau di Ada di kota salah satu kota ya titik tur kita tuh Guangzhou. di mana? Zhengzhou. Zhengzhou. Di Zhengzhou. Zhengzhou. Hah? Oh, iya. Karena konsep apa ya panggungnya. Hmm. Konsep panggungnya kan dirubah tuh Ke sama dia. bawah. Ya, jadi kita ke bawah tuh. Jadi lebih membaur lah sama si. Nah, di situ yang benar-benar mereka ekspresif ya. Ya. Jadinya ya Iya. karena dekat sama kita mungkin gitu ya. Ada di YouTube tuh yang kami main dikelilingin di bawah. Oh iya iya iya. Nah, iya, itu, lihat, itu lihat, di lihat. Zhengzhou. Ya itu salah satu yang biasanya di stake kali ini mainnya di tengah-tengah penonton. Di tengah-tengah penonton. Jadi di situ mereka vibes-nya lebih ekspresif aja sih di situ. Oh, oke. Nah, itu kan kalau bisa dibilang Murphy ini udah apa ya? Udah bisa dibilang udah dapat bisa apa ya? Dalam tanda kutip pengakuan lah, pengakuan di skala internasional. Itu berpengaruh banget nggak ke kepercayaan diri teman-teman?
Gue nih. Nggak ada lagi. Tetap sama sih kayak. Sama kayak biasa. Apa ya? Kayak turun pesawat gitu Mas, udah petantang petenteng gitu, ngangkat Enggak. dengan Enggak, hardcase kayak. enggak, Oh. enggak. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi ada kayak gitu nggak, kayak makin pede gitu, makin gugupnya makin turun. Kalau gugup itu, kalau aku jujur ya, gugup. Maksudnya ketika manggung ya, ketika mau manggung. Gugup itu bukan karena penonton itu apa, tapi lebih ke karena lagu kita sendiri. Jadi Ya, Kok gitu? karena gimana ya? Tiap main itu adalah tantangan lah. Kalau menurut aku ya. Oh, Kayak menguji daya ingat kita gitu, karena kan ya namanya juga main rock ya. Walaupun itu lagu kita sendiri, tapi karena intensitas, karena itu juga ya kayaknya intensitas kita ketemu tuh semakin Semakin kesini dikit. semakin berkurang. Oh gitu. Dan sibuk kerja masing-masing, jadi kayak kalau dulu kan seminggu mungkin 3 kali bisa latihan. Bisa. ya. Latihan. Oh. Wih. Nah sekarang tuh kayak seminggu sekali paling. jadi kayak ini kita Ini ada tadi kita malam ya, berarti tadi malam udah wah. Oh latihan. Mulai kayak- Jadi mulai kering aja sih. Ya. Oh, Nah, di kamar gitu. Iya, jadi gue itu malah di situ gue kayak lupa lagi. Ini gimana nih? Tolong. Tolong. Iya. Oh, justru gugupnya bukan karena stage-nya atau penontonnya atau justru karena lagu Ada sendiri sih ya? sedikit lah ya. Kegugupan itu pasti ada sih Ya, kayaknya, gugupan sebelum nampil ya. Iya. Itu. Gokil. Si gugup dia membawakan lagu sendiri. Berarti emang Murphy itu adalah band yang bisa dibilang nggak yang rutin latihan kayak gitu-gitu. Iya. Terus sekarang Betul ini sekali. Tapi- belum ada latihan. Oh, oke. Tapi kalau ngelihat fenomena kalian sekarang yang udah melejit, melihat skena musik di Kalimantan saat ini gimana tuh, Mas? Apakah mungkin ada band-band baru yang mulai berani main genre kayak kalian setelah melihat kesuksesan dari Murphy gitu? Kalau di Samarinda itu tuh sebenarnya emang secara band tuh variatif. Emang semua. Jadi Murphy pun sebenarnya waktu awal muncul itu udah seangkatan dengan band-band teman-teman kita yang lain. Dan Oke, secara genre oke. itu emang beda gitu. Beda-beda ya. Mungkin kalau mereka main musik kayak Murphy enggak. Tapi kalau mereka akhirnya mencoba untuk ngelangkah bareng Murphy itu ada. Jadi kayak misalnya oke. apa ya, awal dulu tour. Ada tour yang lain tour gitu. Nanti Oh, gitu. ya kita coba pakai sequencer, yang sequencer gitu lah. Itu trik kecil aja. Oke. Cuman akhirnya bentuk developnya tuh gitu akhirnya. Kalau Kita sekarang sharing juga ya akhirnya sharing kayak. ya. Oh, mereka nggak mencoba untuk memainkan musik seperti Murphy, Iya. tapi mencoba mengikuti face-nya Murphy. Iya. Oh, I see. Gitu. Jadi kayak seru aja, lagi seru-serunya ini Samarinda sih. Jadi seru-serunya sih. Iya. Nah, terakhir nih Mas. Hmm. Sekarang lagi ngerjain apa? Apakah ada upcoming EP atau mungkin upcoming album atau upcoming single gitu-gitu? Bapak Album sih, album. album. Kita yang ngerjain album. Oh, lagi ngerjain Kita album. yang ngerjain album. Dari kapan tuh rencana perilisannya tuh? Rencananya nih rilisnya harusnya di Agustus. Pengennya gitu ya. Mei, Juni, Juli, Agustus. Oh, berapa bulan tuh Mas? Pengennya gitu. Tapi kalau misalkan emang ternyata kan persiapan tuh banyak banget ya. Iya. Persiapan album tuh banyak. Nah, ya tapi harus dalam tahun ini lah Iya. pokoknya. Oh, Kayaknya pokoknya ini tahun ini lah. harus tahun ini, Tahun ini lah. harus tahun ini. Oh, Desember lah kita tunggunya ya. Paling lambat Desember lah ya. Desember 31 malam. Oh, berarti lagi ngerjain album ini Iya, sekarang. ngerjain album. Berapa track, Mas? Kurang lebih 14 sampai 15 Banyak tuh ya. track. Banyak tuh. Kalau boleh sedikit kisi-kisi, album ini akan seperti apa nantinya? Seperti Salah satu lagi dibawain nanti di. oh iya benar-benar. Oh, kan dibawain? Nanti ya kita Oke. akan bawain lagu buat teman-teman yang datang nanti malam. Kita bawain lagu baru ya. Ya, Satu ya. lagu baru. Kita bawain lagu baru. Oh, Ada satu oke. lagu baru. Lagunya nggak ada judulnya. Lagunya nggak ada judul. Gak ada judulnya, gak ada vokalnya. Jadi, sama judul lagunya lagu baru satu. Master lagu satu fix. Iya. Gitu lagi. Oh gitu, lagi ngerjain album 15 track. Ya.
Oh, oke Secara deh. gambarannya nanti tunggu saja. Tunggu. Siap. Tunggu saja. Oke, siap, kita tunggu. Oke deh, Steppers. Terima kasih banyak ya Murphy Radio, Mas Hendra, Mas Aldi, Mas Aswin udah datang ke Palu. Semoga penampilannya malam ini lancar. Amin. Dan Amin. Steppers, nanti malam mereka akan main. Mungkin nggak tahu ini di post kapan sih? Ya pokoknya itulah. Mereka akan main di 168 House di Colony Rundown. Mereka itu bakal on stage jam 9. Akan ada official merchandise juga khusus untuk show kali ini. Silahkan dibeli ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe juga ke Instagram Step @stepmax dan juga subscribe YouTube ini dan share juga ya videonya dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye. Eh,